Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Haikal? Kabarnya sehat? Sehat. Nah, Bapak akan menceritakan dulu ya, terlebih dahulu pembelajarannya. Nah, Haikal, di sini yang nggak hadir siapa? Minha. Oh, yang nggak hadir Vina ya, dikarenakan sedang sakit. Baik. Nah, langsung saja ya. Bapak akan tunjuk Haikal gitu untuk memimpin doa karena Haikal ini sebagai ketua kelas tentunya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Haikal udah siap belum untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Tidak. Kalau Bapak bikin ice breaking, Haikal mau gak? Bapak bikin ice breaking supaya ada pemantik biar semangat nanti belajarnya ke depan. Nah, mungkin ice breakingnya tuh kayak tepuk semangat tapi dalam kode pagi, siang, dan malam. Nah, untuk pagi tepuknya tuh satu kali pagi, siang, sore 3. Nah, kalau malam tentunya setengah. Coba Bapak tes pagi, sore, siang, malam. Nah, bagus. Nah, Haikal pernah terpikir gak gitu soal mengapa tubuh kita bisa berdiri tegak sedangkan boneka kayu tidak? Sedangkan banyak kan tuh kayak boneka kayu misalkan kayak Toy Story, tahu gak Woody? Nah, dia kan boneka kan, kalau dalam kehidupan nyata itu tidak bisa berdiri tanpa alat bantuan. Sedangkan kita manusia itu bisa berdiri dengan tegak. Contohnya nih, Bapak praktekkan. Nah, salah satu contohnya Bapak bisa berdiri dengan tegak sedangkan boneka kayu tidak. Menurut Haikal, kenapa ya tubuh kita manusia itu bisa berdiri tegak sedangkan boneka kayu tidak? Menurut Haikal apa ya jawabannya gitu? Karena ada tulang, sendi, dan susunan saraf. Susunan otot saraf. Pinter. Nah, jadi Bapak ini akan menyampaikan tujuan pembelajaran di sini itu yaitu tujuan supaya Haikal itu bisa memahami dengan jelas dan juga bisa menjaga kesehatan dari fungsi otot, rangka, dan juga sendi sendiri. Nah, sebelum ke pembahasan inti ya, Bapak akan menayangkan gitu video berikut. Mari Bapak cek dulu. Nah, di sini Bapak akan menunjukkan salah satu video itu tentang bagaimana si manusia itu berlari dengan cepat. Bisa dilihat di video berikut. Jadi perhatian dari awal. Nah, bisa dilihat juga tadi kan sama Ikan gitu, bahwasanya si pelari itu bisa bergerak cepat. Nah, tahu nggak penyebab si pelari itu bisa cepat bukan hanya karena latihan, tentunya juga ada beberapa faktor di dalamnya. Nah, Bapak akan bertanya gitu kepada Haikal terkait video tadi itu, mengapa tubuh mereka bisa secepat itu gitu. Sedangkan apa yang
Sedangkan apa yang terjadi di dalam tubuh kita saat kita bergerak? Oh enggak, Haikal? Enggak. Nah, jadi mengapa tubuh pelari tersebut bisa bergerak cepat? Nah, di antaranya tuh terdapat 3 faktor, yang dimana ada yang namanya angka, terus ada yang namanya sendi, dan juga ada yang namanya otot. Nah, di mana angka, sendi, dan otot itu sangat berpengaruh dalam kompetisi atau yang Bapak lihat tadi dari video tersebut, yang dimana angka sebagai penopang dari seluruh anggota tubuh, sedangkan sendi itu sebagai penggerak gitu. Seperti tadi kan pelari itu awalnya tuh dari bawah, nah dimana si sendi lututnya tuh ditekuk. Nah, sebelum berlari kencang itu tuh ada yang namanya hentakan dari otot, yang dimana hentakan dari otot tersebut melontarkan energi gitu, yang bisa Haikal lihat bahwasanya si pelari tersebut dari yang awalnya menunduk, terus lambat laun dia menjadi orang yang paling pertama dalam menyelesaikan garis finish. Nah, di sini Bapak akan mengajak diskusi singkat gitu tentang apa ya yang akan terjadi gitu jika tubuh kita tidak memiliki sendi dan otot. Nah, kalau kita bisa memiliki sendi dan otot, tadi juga sudah terbayangkan kan melalui video pelari tersebut, yang mana sendi dan otot itu sangat berpengaruh dalam peranan olahraga. Salah satu khususnya tuh lari, yang dimana lututnya ditakuk, terus si ototnya tuh melontarkan energi. Nah, Bapak ingin mengajak diskusi singkat gitu. Apa yang akan terjadi gitu jikalau manusia itu tidak memiliki sendi dan otot? Terbayang nggak kalau Haikal tuh tidak memiliki sendi dan otot? Mungkin Haikal tidak bakal bisa duduk seperti ini, dan Bapak juga tidak bakal duduk seperti ini jika Bapak tidak memiliki sendi dan otot. Nah, jadi di sini Bapak akan menjelaskan gitu beberapa bagian, dan Bapak akan menjelaskan gitu tentang belajar yang akan Bapak ajari dalam hari ini gitu, yang dimana temanya tuh rangka sebagai aktor di balik bentuk tubuh kita. Nah, karena di sini hanya ada Haikal gitu, nah jadi Bapak akan memberikan LKPD kepada Haikal. Nanti LKPD-nya itu ditulis dan juga dibaca terlebih dahulu gitu tentang tahapan-tahapan cara mengerjakannya. Boleh dipegang terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum mengerjakan LKPD, Bapak akan menayangkan satu video yang dimana videonya itu berisi tentang penjelasan, atau juga bisa menjadi media pembelajaran, yang dimana media pembelajaran tersebut tuh mencakup visual, audio visual, dan juga audio visual dan seperti itu kayak video. Nah, Haikal untuk video pembelajaran nanti Haikal bisa diperhatikan dan juga dipahami gitu tentang penjelasan yang ada di video berikut, karena di penjelasan di dalam video ini bakalan ada berkesinambungan dengan LKPD yang nanti bakal Haikal kerjakan. Untuk sekarang LKPD-nya simpan terlebih dahulu, dan Haikal bisa lebih seksama dan juga mengamati tentang video berikut. Bisa dilihat ya, cuma 3 menit lah. Halo semuanya, yuk belajar rangka, sendi, dan otot pada manusia. Rangka adalah kerangka tubuh kita yang terbuat dari tulang-tulang yang keras. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah bangunan. Rangka adalah bagian yang menyusun bangunan itu agar kokoh dan berdiri tegak. Fungsi rangka adalah untuk menopang tubuh, melindungi organ vital, tempat melekatnya otot, menyimpan mineral dalam tubuh, tempat pembentukan sel darah. Beberapa contoh tulang pada tubuh manusia. Tulang tengkorak berfungsi untuk melindungi otak. Tulang belakang menopang tubuh dan melindungi sumsum tulang belakang. Tulang rusuk berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru. Tulang lengan membentuk lengan dan membantu kita bergerak. Tulang kaki menyokong berat tubuh dan membantu dalam berjalan dan berlari. Sendi
Sendi adalah tempat pertemuan antara dua tulang atau lebih. Sendi memungkinkan tulang-tulang kita dapat bergerak. Sendi engsel mengizinkan gerakan satu arah seperti pintu. Contoh, sendi pada siku dan lutut. Sendi peluru memungkinkan gerakan bebas ke segala arah. Contoh, sendi pada bahu dan pinggul. Sendi pelana memungkinkan gerakan dalam dua arah. Contoh, sendi pada ibu jari. Sendi putar memungkinkan tulang berputar pada sumbu. Contoh, sendi pada leher yang menghubungkan tulang tengkorak dengan tulang belakang. Nah, sebelum menuju ke penjelasan video tentang otot, nah Bapak ingin mengetes ulang gitu. Menurut Haikal, sendi peluru itu seperti apa atau apa gitu? Haikal terbayangkan tentang sendi peluru, misalkan salah satu contohnya. Kan Bapak mau menjelaskan nih, kalau sendi pelana tuh seperti menggerakkan dua arah gitu. Contohnya tuh yang ada di bagian ini, tulang jempol. Bisa Haikal lihat juga, jempol dari Haikal bisa menggerakkan dari dua arah, ke depan dan juga ke belakang. Nah, untuk sendi peluru yang Haikal pahami itu apa? Seputar video barusan atau mau penjelasannya atau mau bertanya juga gak apa-apa gitu. Kalau Haikal tahu. Jadi Bapak ingin mengetes terlebih dahulu sebelum ke materi penjelasan tentang video otot. Menurut Haikal, sendi peluru itu kayak gimana gitu? Misalkan dari segi geraknya atau kayak penjelasannya. So yang Haikal tergambarkan itu seputar tentang sendi peluru. Masih terbayangkan nggak? Atau Bapak perlu mencontohkan gitu? Boleh. Jadi sendi peluru itu kalau dari gerakannya tuh seperti ini nih, contohnya tuh yang ada di bahu. Nah, gimana? Si sendi peluru ini bisa bergerak dari segala arah, dari belakang, depan, menyanti, atas, bawah, dan sebagainya. Dan ini dinamakan sendi peluru. Dan gimana sendi peluru ini dapat bergerak bebas gitu dari segala arah. Baik, akan Bapak lanjutkan video penjelasan tentang otot. Dan menyebabkan gerakan. Otot rangka dan tulang berputar pada sumbu. Contoh, sendi pada leher yang menghubungkan tulang tengkorak dengan tulang belakang. Otot adalah jaringan tubuh yang bisa berkontraksi dan menyebabkan gerakan. Otot rangka. Otot ini melekat pada tulang dan membantu dalam gerakan tubuh yang sadar. Contoh, otot biceps pada lengan. Otot biceps terletak pada lengan atas dan membantu dalam menekuk siku. Otot rangka. Otot triceps terletak di belakang lengan atas dan membantu meluruskan siku. Otot betis terletak di bagian belakang bawah kaki, membantu dalam berjalan dan berlari. Otot jantung. Otot jantung terdapat di jantung dan berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot polos. Otot polos terdapat pada organ-organ dalam seperti lambung dan usus dan bergerak secara tidak sadar. Rangka memberikan bentuk, dukungan, dan perlindungan pada tubuh. Sendi memungkinkan pergerakan tulang-tulang di dalam tubuh. Otot bertanggung jawab untuk gerakan tubuh, baik yang sadar maupun yang tidak sadar. Mungkin terkait penjelasan seperti otot, rangka, sendi, dan seperti rangka, otot, sendi. Nah, nanti Haikal juga tadi bisa dilihat kan bahwasanya otot ini sebagai alat penggerak secara sadar ataupun tidak sadar. Nah, otot juga dibagi beberapa jenis, ada
ada jenis otot polos, jantung, dan juga otot lainnya. Nah, Bapak kan tadi udah memberikan FKD-nya. Untuk sekarang coba Haikal buka terlebih dahulu FKD-nya. Nah, di dalamnya tuh ada yang namanya lembar masalah, lembar informasi, dan juga lembar tugas tentunya untuk dikerjakan oleh Haikal. Untuk sistem pengerjaannya bisa dibaca terlebih dahulu di halaman pertama ya, setelah judul dan juga cover. Nah, kita boleh baca dulu dari tujuan dan juga cara pengerjaannya seperti apa. Petunjuk kegiatan satu tulisan ijazah singkat berupa nama dan kelas secara jelas dan lengkap di kolom yang disediakan. Baca dan pahami tujuan pembelajaran dengan teliti. Jika baca petunjuk instruksi kegiatan dengan cermat. 4. Lihat video pembelajaran dari link berikut. 5. Carilah informasi dari tayangan video yang ditampilkan. 6. Kerjakan soal dengan sesama. 7. Apabila masih kurang memahami LKPD, silakan bertanya kepada guru. 8. Kumpulkan LKPD apabila sudah selesai dikerjakan. Nah, untuk sekarang Haikal boleh kasih nama terlebih dahulu di lembar pertama itu judul. Boleh dikasih nama terlebih dahulu kelas berapa, dari kelas A atau kelas B. Nah, sekarang boleh dibuka terkait ada lembar di belakang setelah petunjuk. Nah, Haikal boleh dibaca dulu, dicermati dulu tentang lembar masalah gitu. Bahwasanya di sana tuh ada cerita, nah dimana ceritanya tuh yang akan berkaitan dengan soal-soal yang akan dikerjakan oleh Haikal nantinya. Boleh dibaca terlebih dahulu Haikal. Masalah. Ketika kamu berjalan, berlari, mengganggu, atau menggenggam pensil, tubuhmu dapat melakukan berbagai bentuk gerakan. Namun banyak siswa beranggapan bahwa tulanglah yang menggerakkan tubuh. Padahal gerak tubuh dihasilkan oleh gabungan kerja rangka, sendi, dan otot. Nah, itu kan lembar masalahnya. Coba Haikal kerjakan itu dari pertanyaan ini. Kayak nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, misalkan kalau Haikal ada yang kurang mengerti seputar pertanyaan ini, Haikal boleh bertanya ke Bapak yang ada di kursi. Untuk dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau ada yang kurang dipahami, boleh bertanya. Bapak akan menunggu dulu. Untuk apa yang terjadi jika salah satu dari rangka sendi atau otot mengalami cedera? Terkait ini biar Bapak hitung aja deh. Mau berapa menit panjangnya untuk pengerjaan 3 soal berikut? Mau 5 menit? Oke, Bapak tunggu ya selama 5 menit dari sekarang. Soalnya kalau Haikal selesainya cepat, boleh angkat tangan, Pak aku udah selesai gitu. Biar nanti Bapak biar mempercepat juga gitu buat ke halaman selanjutnya. Boleh kerjakan terlebih dahulu dikarenakan sendiri di Bapak ya.
Udah beres nih Kak? Ya. Nah, di lembar selanjutnya itu ada lembar informasi gitu terkait mengenai rangka, otot, dan juga sendi yang boleh dibaca gitu, kayak penjelasan tentang rangka seperti apa dan juga fungsinya itu seperti apa. Nah, jadi Haikal buat infografis gitu, misalkan tentang itu. Mempelajari informasi sistem gerak badan manusia, rangka alat gerak wajib memperoleh bentuk dan penopang tubuh. Otot, alat gerak aktif menggerakkan tulang dengan kontraksi. Sendi, penghubung antar tulang memungkinkan gerakan. Fungsi utama: 1. Menjaga postur tubuh. 2. Membantu manusia bergerak. 3. Melindungi organ dalam. Nah, di lembar selanjutnya tuh ada lembar poster atau membuat gambar 3D ataupun poster gitu mengenai sistem gerak manusia. Nah, Bapak akan melakukan peraga atau contoh ya, yang dimana walaupun tadi udah ada yang menjelaskan itu seputar peraga kayak seperti sendi, otot, dan juga rangka. Jadi Bapak akan menjelaskan, akan memperagakan itu. Misalkan nih, seperti yang Bapak tadi pertanyakan di tengah-tengah video, menurut Haikal sendi peluru itu seperti apa, atau apa yang tergambarkan oleh Haikal seputar sendi peluru. Nanti Bapak akan memperagakan itu, bahwasanya sendi peluru itu sendi yang terletak di bagian daerah tulang bahu gitu, yang menghubungkan antara tulang bahu dan tulang lengan. Nah, dimana gerakannya tuh menyeluruh, kayak ke belakang bisa, angkat juga bisa, dan juga ke depan tentunya. Nah, Haikal boleh buat infografis ataupun poster atau juga gambar itu seputar sendi salah satunya, ataupun otot dan juga rangka. Nah, misalnya nih kalau Bapak menggambarkan sendi nih, kayak sendi peluru, sendi engsel nih kayak ditekuk lurus, diibaratkannya tuh seperti pintu yang menutup. Tahu nggak pintu yang menutup? Kayak pintu yang ada di sini di depan ini. Nah, itu kan kadang menekuk, kadang lurus. Nah, kalau ini posisinya menekuk karena sudah terbuka, sedangkan ketika lurus itu ketika pintunya tertutup. Nah, misalkan ada sendi ini pelana dua, terus apalagi tuh sendi yang di sini, Haikal tahu nggak? Sendi apa itu? Yang menggerakkan tulang leher dan tulang kepala. Gerakan seperti ini memutar ke kanan, ke kiri. Nah, pokoknya itu dah, nanti Haikal bikin poster tentang rangka, sendi, dan otot. Terkait otot, Haikal juga tahu itu bahwasanya ketika si pelari tersebut ingin mengeluarkan tenaganya ketika sang berlari, maka si pelari tersebut menggunakan otot betis dan otot paha gitu, supaya kecepatannya tuh makin meningkat. Nah, untuk misalkan kayak ingin menggunakan otot lengan gitu, kayak otot bicep nih, ketika Bapak mengambil sebuah remote dari bawah, Bapak secara sadar dan tidak sadar gitu mengambil remote yang ada di bawah menggunakan otot dari lengan. Nah, untuk pengerjaannya Haikal boleh menggambar gitu. Mungkin untuk pengerjaan waktunya mau berapa menit? 10. Wah, jangan 10, 5 aja deh, gimana? Boleh dikerjakan dari sekarang ya. Misalkan kalau Mbak Haikal ingin bertanya, Pak ini bagaimana cara menggambarnya, mungkin nanti akan Bapak jelaskan dan juga akan Bapak arahkan itu terkait cara menggambarnya seperti apa. Dimulai dari sekarang. Stop. Pak, sudah menggambarnya. Sudah. Nah, boleh dibuka ya lembar selanjutnya. Nah, itu ada berupa soal terakhir gitu terkait KPD yang akan dikerjakan oleh Haikal. Nah, nanti boleh Haikal dicermati terlebih dahulu, soalnya nanti Haikal jawab gitu soal-soal yang ada di dalam pertanyaan tersebut. Nah, nanti kalau Haikal ada yang menjanggal atau ada hal yang kurang tahu gitu seputar pertanyaan tersebut, boleh bertanya kepada Bapak ya.
Untuk terkait waktunya ya itu tuh ada berapa soal? Ada 5. Nah, mungkin 1 menit 1 soal bisa gak? Ayo. Kalau maunya berapa menit? 7 saja. Oke, nah Bapak akan hitung ya selama 7 menit dimulai dari sekarang. Wah, sudah. Oh, sudah boleh dikumpulkan ya? Tanya Bapak periksa terlebih dulu jawabannya. Nah, Haikal, kan ini udah Bapak periksa nih. Nah, Bapak ingin menyuruh Haikal gitu untuk menjelaskan kembali gitu seputar poster ataupun infografis yang Haikal buat seputar sistem gerak manusia yang namanya ada angka otot sendi. Nah, boleh Haikal jelaskan gitu seputar lembaran tugas yang telah dan Bapak suruh kepada Haikal, dan juga boleh ditunjukkan terlebih dahulu kepada teman-temannya gitu seperti apa yang Haikal, dan Haikal juga boleh menjelaskan ataupun membaca gitu. Boleh Haikal? Rangka sebagai penopang tubuh kita, berfungsi melindungi organ vital. Kepala melindungi otak. Gak apa-apa kok. Maklum, nanti juga kamu bakal terbiasa bicara di depan banyak orang. Sendi Excel sebagai alat penuh antara tulang lengan atas dan tulang lengan bawah, berfungsi sebagai penggerak pasif. Otot lengan sebagai penggerak aktif antara tulang dan sendi, berfungsi sebagai alat penggerak aktif. Benar. Selamat Haikal. Mulai duduk ya. Nah, jadi anak-anak apa yang sudah dijelaskan sama Haikal tuh benar gitu. Salah satunya. Nah, jadi tulang ini bisa dibilang sebagai fondasi, dan juga mengatakan sebagai fondasi seperti bangunan. Namun bagi kita tulang itu sebagai alat untuk menopang tubuh kita gitu. Dan juga sendi sebagai alat penyambung dari antara tulang tersebut, dan juga ada otot untuk melapisi dan juga melindungi tulang sekaligus sendi yang di dalamnya. Nah, jadi kalau kita ingin memiliki rangka, sendi, dan otot yang kuat, salah satu contohnya tuh kita dapat melakukan olahraga, baik itu berlari, baik itu berenang, itu bersepeda. Intinya ketika kita ingin menguatkan sendi-sendi kita bisa dapat melakukannya melalui olahraga. Nah, kalau kita ingin menguatkan tulang, kita bisa gitu menggunakan ataupun kita bisa mengkonsumsi ataupun makan makanan bergizi. Nah, seperti yang Haikal juga tahu ya, bahwasanya di program sekolah ini suka ada yang namanya makan bergizi gratis sebagai bentuk dari pemenuhan gizi Haikal. Nah, terkait otot, Haikal juga dapat melatihnya, yaitu dengan cara angkat beban. Karena ketika otot dilatih, maka otot tersebut akan bertumbuh seiring berjalannya waktu dan juga banyaknya latihan. Nah, mungkin pelajaran untuk kali ini mungkin cukup sekian ya. Barangkali gitu nanti untuk kedepannya Bapak akan membuat PR di rumah. Jadi PR-nya tuh bisa berupa mau menggambar atau mau menulis. Nah, nanti Haikal boleh menulisnya lebih lengkap lagi gitu seputar pencarian sendi, engsel, dan juga otot. Mungkin karena itu ya.
Nah, untuk materi berikutnya Bapak akan berlanjut kepada bagaimana cara kita, ya mungkin nanti akan Bapak cari tahu lagi soalnya Bapak lupa. Boleh untuk merapikan alat tulisnya, ingat. Nah, pulpennya simpan di tas terlebih dahulu. Nah, sebelum berpulang ya, alangkah baiknya kita tuh untuk berdoa. Untuk berdoa sendiri akan Bapak pimpin ya. Dimulai dari hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh dirapikan terlebih dahulu, mejanya dikesampingkan terlebih dahulu. Alhamdulillah. Boleh, Haikal. Dan juga dipahami gitu tentang penjelasan yang ada di video berikut, karena di penjelasan di dalam video ini bakalan ada berkesinambungan dengan LKPD yang nanti bakal Haikal kerjakan. Untuk sekarang LKPD-nya simpan terlebih dahulu dan Haikal bisa lebih seksama dan juga mengamati tentang video berikut. Bisa dilihat ya, cuman